Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami sayangi dan cintai dari sekalian, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mengkaji atau dari tafsir surah Ad-Duha dalam kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah." Apabila kamu membacakan Al-Qur'an, kemudian membacakan bismillah. Lalu kenapa kita harus membacakan ta'awuz? A'udzubillah. Namanya ta'awuz. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kita menghindari was-was daripada syaitan, karena takutnya syaitan itu menggoda kita. Ketika kita mentafsirkan Al-Quran, maka yang terjadi ialah ketika kita mentafsirkan Al-Quran, yaitu kita tafsirkan sesuai dengan nafsu kita, maka itu akan dalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Kemudian membacakan bismillah, namanya basmalah dan bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Adapun pendapat ulama dalam mengenai bismillah ada 3 pendapat. Yang pertama ialah bagian dari Al-Quran, yaitu ketika kita membacakan Al-Fatihah dalam solat, ketika tidak dibacakan bismillah maka tidak sah bacaannya, karena bismillah ia termasuk dari dari Al-Quran. Yang kedua, pendapat ulama tentang bismillah yaitu tidak bagian dari Al-Quran. Dan yang ketiga, ikhtilaf. Langsung saja kita mendengarkan sedikit sesuatu tafsir dari surah Ad-Duha. Dari surah Ad-Duha yaitu diturunkan di surah ini dinamakan Al-Makkiyah, yaitu turun di Makkah. Maka sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yaitu turun karena Nabi mendapatkan cemooh atau cacian, penghinaan dari orang kafir suku Quraisy yang ada di kota Mekah seperti Abu Lahab dan istrinya, yaitu mereka mengatakan Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya, atau Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka sebagai penyokong atau menafikan dari orang kafir tadi, maka turunlah surah Ad-Duha ini sebagai pendukung Nabi Muhammad, bahwa Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Dan setelah surah ini turun, Wad-Duha, maka Nabi takbir membacakan Allahu Akbar. Maka dalam beberapa pendapat ulama mengatakan, yaitu disunnahkan membacakan takbir sesudah membacakan surah Ad-Duha sampai ke An-Nas. Maka takbirnya Allahu Akbar wa lillahil hamd. Itu takbirnya itu biasanya dibacakan oleh orang yang khataman Quran di kampung seperti pernikahan dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Waw di sini adalah waw qasam, yaitu waw sumpah. Waw ini kalau terdapat di awal surah, misalnya wad-duha wal-laili, maka itu disebut dengan waw qasam. Jika terdapat biasanya di tengah-tengah surah, misalnya ana wa anta, maka dipakai untuk saya dan kamu. Waw di sini ialah waw qasam, namanya waw sumpah. Maka kalau Allah bersumpah itu dengan makhluknya, dengan penciptaannya, wad-duha, dengan waktu duha.
Jadi kalau manusia bersumpah itu dengan Allah, dengan kekuasa Allah. Contohnya billahi wallahi, billahi wallahi, demi Allah saya akan datang, demi wallahi dan demi Allah saya akan datang. Maka ketika kita bersumpah menggunakan makhluk, maka itu ialah syirik, karena kita mengecilkan Allah dan membesarkan makhluk. Itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam dan syariat kita. Wadduha, demi waktu duha, yakni waktu matahari sepenggal naik, yaitu di awal siang hari, atau makna yang dimaksud ialah siang hari seluruhnya. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, telah datang atau menutupi dengan kegelapannya. Ma wadda'aka, telah meninggalkan kamu, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Rabbmu pasti memberimu. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberi petunjuk. Fa ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya atau membentaknya karena dia miskin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Demikian tafsir dari surah Ad-Duha dalam kitab tafsir Jalalain. Selanjutnya adapun iktibar atau pelajaran dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari tafsir surah Ad-Duha ini akan dijelaskan atau disampaikan oleh saudari kami Irmawati. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, adapun kesimpulan dari pembahasan yang dibahas oleh saudara kami Umar, yaitu bahwasanya surat Ad-Duha ini memiliki arti waktu duha, yaitu waktu ketika matahari naik setenggalan. Dan surat Ad-Duha ini mengingatkan manusia tentang larangan menghina anak yatim dan menghargai orang yang meminta-minta. Dan surat ini juga memerintahkan kepada manusia untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya surat Ad-Duha ini menerangkan tentang pemelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tidak terputus-putus, larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada dari adik-adik yang ingin bertanya. Jikalau bisa kami jawab di sini, jikalau kami tidak bisa menjawabnya, maka akan kami bawa pulang, nanti kami akan cari jawabannya. Bagi adik-adik yang bertanya, dipersilahkan. Cukup sekian kesimpulan kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.